Oke. Yang dimaksud indexing itu web kita sudah terindeks berapa banyak di Google, ya. Yang dimaksud indexing itu bukan berarti dia ada di halaman pertama Google, ya. Pokoknya web kita misalnya ada 100 halaman, apakah 100 halaman itu sudah tercatat masuk semua di Google, nggak tahu di halaman berapa gitu ya. Mungkin ada di halaman 10, 11, 12, tapi sudah terindeks belum? Cara melihat apakah kita sudah terindeks atau belum, caranya boleh sambil diikuti. Kita buka google.com. Google.com. Kemudian kita ketik site titik dua hayatun tour.com ya. Caranya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau cek yang lain juga bisa ya. Nanti kita lihat sudah berapa site titik dua hayatun tour.com ya. Kita enter. Nah, ternyata baru 96 halaman yang terindeks. Nah, ini kan ya. Nah, kita coba misalnya web yang lain ya sebagai perbandingan. Misalnya Ceria Travel. Ada berapa yang terindeks? Nih, ada 2.300-an kan? Ada 2.300 tulisan yang terindeks. Jadi modal awal, langkah pertama ketika kita melakukan kegiatan SEO, kita harus pastikan dulu link yang kita tulis, artikel yang kita tulis terindeks. Kalau udah terindeks, baru kita dorong supaya ada di halaman pertama gitulah. Simpelnya. Coba yang lain misalnya apa ya? Facebook deh. Facebook terindeks di Google juga kan? Oh, ini ngerekam Pak. Ngerekam ininya apa? Tutorialnya supaya nanti nggak lupa. Direkam di laptop saya. Nah, kalau Facebook kan udah 1 juta lebih yang terindeks di Google gitu kan? Atau silakan coba masing-masing deh. Misalnya Bayu Buana. Bayu Buana, apa nama webnya? Coba Bayu Buana. Travel. Nah, ini ya bayubuanatravel.com. Coba kita cek. Set. Ada 5.000-an ya. Kalista tuh. Nulisnya gimana, Bu? KHALISTA. KHALISTA. KHALISTA Tour. Gini, Bu? .com. Cuma 61. 61 aja terindeks. Jadi banyak ya udah dulu. Kita tuh berkiblat di Facebook Kenapa? Akses terus di Facebook ada First Travel. Oh, First Travel. Webnya apa ya? Di Facebook itu terus. Ya karena Akang ke ini, jadi ada di timeline Akang terus. Nanti ada tekniknya. First Travel. Kok ID ya? 213 juta. Kalau First Travel dia kebanyakannya udah direct traffic sih, jadi orang nggak search, jadi direct. Jadi walaupun dia terindeksnya sedikit, karena kebanyakan orang langsung berkunjung ke webnya, bukan misalnya apa lihat di TV atau apa. Jadi mungkin nggak begitu pengaruh karena kita kaitannya sekarang kan SEO ya. Jadi makin banyak yang terindeks, kemungkinan traffic makin tinggi, kemungkinan apa orang masuk dari SEO makin tinggi. Nah itu jadi caranya. Nah cara kedua misalnya apakah kita bisa cek per URL. Misalnya kita baru bikin ini kan hayatur.com paket umroh. Kita cek besok sudah terindeks belum. Caranya tinggal ganti aja site tik 2. Ya seperti ini. Nah ini kan belum terindeks nih. Oke. Ini kita bicara SEO, tapi kalau AdWords udah nggak masalah. Jadi udah pada saat diiklanin udah diindeks sama dia. Nah kalau belum terindeks ini, kalau misalnya orang search paket umroh
Kata kunci utamanya pakai nomor 417, mungkin belum ada di mesin pencari gitu. Nah, kita tunggu alami dulu. Besok saya kasih tahu caranya supaya rada maksa ke Google. Misalnya, Mbah, sudah, ayo dong indeks gitu. Kalau sebenarnya Google dia udah lebih, tanpa dikasih tahu pun dia udah ngerti dia akan crawling. Cuman yang beda membedakan kecepatan. Jadi ada web dan blog yang real time. Jadi pada saat dia update langsung di crawling sama si Mbah. Jadi diprioritasin lah. Ada juga yang lama banget gitu. Itu masing-masing tergantung amal-amalan masing-masing. Maksudnya sebagus apa dia ini gitu ya. Kita menunggu update. Ya, misalnya saya mau install buat Chrome add-on. Nah, ini SEO add to Chrome. Ya, ini lagi install ya. Dan ini nanti bisa jadi patokan. Jadi kalau para penulis sudah upload tulisannya, kita ukur apakah udah SEO friendly atau belum. Ya. Kalau udah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Misalnya tadi tulisan mana sih informasi. Ini kalau udah cara menggunakannya simpel aja. Misalnya kita mengukur yang home-nya dulu nih ya. Tinggal klik SEO Quake-nya. Kemudian diagnosis. Keluarlah. Mana yang belum tuh. Title udah oke. Meta description udah oke. Tapi menurut saya ini masih ada slot maksimal 160 karakter. Nah, ini meta keyword ini penting banget. Ini makanan si Mbah. Harus dimasukin ya. Dan tiap halaman meta keywordnya beda. Jadi jangan semua ditumpukin di homepage. Tiap halaman itu maksimal keywordnya 5 aja. Nah, kalau H1 nanti pelajarannya takutnya pusing. Nah, ini HTML, ini teksnya memang masih kurang. Jadi baiknya satu halaman itu artikel minimal 700 kata, Bu. Ya, jadi kalau itinerary pasti lebih dari situ lah ya. Cuman ya, harus ada pengulangan kata kunci juga, tapi natural. Nah, yang lain-lain udah oke. Nah, ini robot TXT kita bahas besok deh. Yang saya bilang tadi, Pak. Jadi robot TXT itu perintah sama si Mbah. Mbah, ini prioritas loh. Cepat di crawling gitu. Terus XML juga, XML Itu itu gimana mau komunikasi ke Google? kita harus pasang dulu di web kita. XML ini dia denah rumah, Pak. Jadi si Mbah dia patroli, kalau nggak ada XML dia malas. Jadi kalau ada XML dia Itu tahu. ini ya. Ini belum. Kita ya. Nanti ada plugin kalau ini biar saya bantu instalasinya. Karena kalau misalnya teman-teman belajar di sini juga sayang waktunya. Maksudnya nggak akan berulang-ulang, biar kita bantu aja. Nanti tinggal cara memahaminya aja. XML ini, sitemap ini denah rumah, jadi pas si Mbah crawling web kita dia tahu mana dapur, mana ini cepat gitu. Kayak begitu. Language ini udah sesuai, yang lain-lain bahasa program nggak usah. Itu aja. Google Analysis ini juga belum terpasang nih. Yang kemarin saya jelasin itu, Pak. Ini saya bantu instalasi juga, mungkin besok kita bahas. Analitik. Yang kita tahu apa? Pengunjung berapa, dari mana dan lain-lain. Ini vital. Paling ini 3 poin dulu nih. Kan kalau misalkan saya ingin cari usaha ya, cari usaha atau produk apa yang